Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, para pemirsa CWM yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan di kesempatan yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, inayah serta hidayah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Apalagi di bulan yang mulia ini, di bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahala kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan keberkahan yang banyak kepada siapa saja yang mencari keberkahan dengan menggunakan kebaikan di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa CWM yang senantiasa dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini yang bererat kaitannya dengan materi atau pembahasan di bulan Ramadan, sungguh mulia, bahwa di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak versi mereka menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat. Ada menjadikan mereka Al-Quran sebagai mukjizat untuk menjadi petunjuk di dalam proses kehidupan mereka. Namun di kesempatan ini sedikit kita akan menguraikan bagaimana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mukjizat Al-Quran dari sisi lain, yaitu dari sisi meraih sebuah kesembuhan di dalam sebuah penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Al-Quran adalah sebuah kalamullah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui aminul wahyi, melalui malaikat Jibril, dan diterima oleh baginda Nabi selama beberapa tahun, kurang lebih 23 tahun, dan menurut sebagian riwayat 25 tahun. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi tentu untuk sebagai wahyu yang luar biasa, sebagai mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh baginda Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk kemaslahatan umat, menjadi buku panduan di dalam kehidupan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa pemirsa CWM, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama telah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita memfungsikan Al-Quran sebagai sebuah kesembuhan di dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Allah turunkan Al-Quran bagi orang-orang yang beriman untuk apa? Shifaa'un, yaitu untuk sebuah kesembuhan. Maka bagaimana cara dan mengimplementasikan Al-Quran itu sebagai kesembuhan? Banyak cara kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita selain kita mengejar
khatam Al-Quran, juga kita harus sering-sering membaca Al-Quran untuk kita meraih dan niatkan untuk kesembuhan di dalam tubuh kita. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesembuhan yang akan kita raih di dalam memposisikan Al-Quran di dalam tubuh kita adalah ketika kita niat membaca Al-Quran. Bacalah ayat-ayat Al-Quran sebagaimana ayat-ayat syifa. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lain yang dapat kita jadikan sebagai syifa. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat yaitu i'jaz, yaitu menunjukkan sebuah kelemahan orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan mukjizat Allah. Maka itulah kenapa dinamakan mukjizat, adalah sebuah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa yang didapati oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan menunjukkan bahwa orang kaum Quraisy itu diberikan sebuah kelemahan di dalam memaknai, di dalam mempercayai Al-Quran itu. Maka disebut dengan mukjizat, kelemahan atas mereka terhadap mukjizat Al-Quran. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Qadi dan para peneliti yang lain pernah meneliti sebuah hasil penemuan mereka terhadap bagaimana kedahsyatan energi suara Al-Quran. Di dalam penelitian mereka menemukan bahwa ternyata Al-Quran itu dapat menghancurkan bakteri atau bahkan tumor di dalam tubuh manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Muzamor bahwa Al-Quran ketika dibacakan suara dengan menggunakan energi suara, maka dia akan terbang ke atas udara, kemudian masuk ke dalam telinga manusia, dan manusia yang mendengarkan Al-Quran itu insya Allah akan diberikan oleh Allah hidayah, atau diberikan oleh Allah rahmat, dan diberikan oleh Allah kesembuhan. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila kita senantiasa mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat nabawiyah, maka dengarkanlah baik-baik. Ansitu la'allakum turhamun. Apabila kita mendengarkan dengan kebaikan, maka insya Allah rahmat Allah akan turun. Ketika orang beriman mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, innal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Jadi apabila orang-orang yang beriman itu mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, maka getarlah hati mereka. Kemudian apabila mereka membacakan sendiri ayat-ayat Al-Quran atau nasihat-nasihat itu, maka semakin bertambah keimanan mereka. Begitulah fungsi Al-Quran. Apabila kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, dengan niat untuk mau menyembuhkan atau niat untuk mendapatkan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa CWM yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kita di bulan Ramadan ini, bulan yang dianugerahkan oleh Allah sebuah pahala yang luar biasa. Salah satunya apabila pahala kewajiban yang kita laksanakan di luar Ramadan itu dibalas sebagai satu kebaikan, maka di bulan puasa ini, maka pahala kewajiban yang kita lakukan di bulan puasa, insya Allah Allah akan lipat gandakan. Wallahu yudha'iful liman yasha, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, kita tidak tahu nilai pahala itu seperti apa. Akan tetapi apabila ada kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pahala akan dilipat gandakan, kita sebagai orang beriman, sami'na wa ta'ana. Apa yang kita dengar, itulah yang kita yakini, itulah yang kita benarkan. Karena tidak ada keburukan ketika kita mengimani segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini. Karena apa yang terjadi, apa yang luar biasa yang kita temukan di atas bumi ini, itu atas kehendak Allah, itu atas qadarullah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman hanya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu takdir, entah itu takdir mubram atau itu takdir mu'allaq, takdir yang tidak bisa dirubah atau takdir yang bisa dirubah dengan doa.
kita sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah salah satu takdir mubram, yang dimana Al-Quran ini adalah takdir yang luar biasa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan wahyu atau mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya di bulan Ramadan ini sebagai pengingat kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.